Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel M2D Ice Production. Di tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin terkait bagaimana cara membuat peta dengan menggunakan ArcGIS. Jadi kita kembali membuka project yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah selesai membuat data spasial, yaitu berupa poligon, dan kita sudah memberikan labeling juga, dan kita juga sudah menghitung luasannya. Nah, sekarang di video kali ini kita akan melanjutkan membuat data spasial, yaitu point dan line. Oke. Jadi kita masuk kembali ke ArcCatalog. Jadi kita masuk ke ArcCatalog. Yang belum membuka ArcCatalognya bisa dibuka di sini. Di sini di atas di bawah Windows, di situ ada ArcCatalog. Di situ tinggal diklik. Terus teman-teman bisa langsung memilih di mana projectnya yang kemarin disimpannya gitu. Jadi disimpan di mana? Ya, itu yang paling penting. Kenapa? Karena kita akan mengetahui data kita ditaruh di mana. Jadi manajemen data itu sangat penting juga di ArcGIS itu, di pembuatan peta menggunakan ArcGIS. Kenapa? Karena semua data ArcGIS itu sangat banyak. Ketika kita buka di ArcGIS cuma satu, tapi ketika kita buka di foldernya langsung, kita masuk di window terus masuk di folder. Nah, di situ terlalu banyak datanya, terlalu banyak data. Nah, jadi selalu menggunakan ArcCatalog dan selalu membuat manajemen data yang baik. Nah, jadi kita masuk sekarang kita masuk di bagian keempat ya, bagian keempat. Sekarang kita buat foldernya lagi. Jadi bagusnya itu tiap folder itu tiap bagian gitu. Jadi kita bisa memanage datanya dengan baik seperti itu. Jadi 04 bagian 4 tinggal kita enter. Setelah itu karena kita ingin membuat point, sekarang kita tinggal klik kanan di folder 04 ini tadi, terus new, terus kita buat folder lagi. Jadi folder SHP. Habis itu kita enter lagi. Habis itu kita klik kanan lagi folder SHP. Nah, di sini kita simpan folder file SHP-nya. Nah, sekarang kita membuat yang pertama kita buat itu point. Nah, kita tulis namanya. Jadi ini cuma contoh. Jadi ini tidak sesuai dengan aslinya ya, tidak sesuai dengan aslinya karena peta acuan kita kemarin kita tidak memiliki point dan tidak memiliki line. Cuma ada data poligon di peta acuan kemarin. Jadi kita sekarang hanya membuat dengan membuat contoh aja. Jadi bukan tidak seperti sebenarnya ya, tidak contoh aja. Jadi nanti lain kali ketika teman-teman mau membuat peta seperti itu, ya teman-teman harus tahu harus ada data harus ada poinnya, harus ada lainnya juga, misalnya jalan, misalnya pusat kota seperti itu ya. Jadi poin ini kita masuk kembali ke sini ke editnya, description edit. Kita masuk ke project coordinate systemnya lagi, project coordinate system UTM WG 194 Southern Hemisphere. Ingat kemarin daerah Jakarta itu 48S ya, daerah Jakarta 48S. Nah, kita tulis nama di sini, kita masukkan pusat kota ya, pusat kota gitu aja ya. Jadi ini cuma contoh ya teman-teman. Nah, pusat kota, oke, kita okekan. Nah, sekarang kita bisa langsung klik kanan pusat kotanya ini, klik kanan terus edit feature, start editing. Nah, ini akan muncul di sini, di sebelah sini. Jadi kita ambil di sini di toolbar editornya. Ini create feature. Nah, pusat kota. Tinggal kita klik point ya. Nah, sekarang kita taruh asal aja ya, kita taruh asal aja. Jadi yang penting kita bisa mengetahui bagaimana cara membuat data spasial point dan line. Nah, kita taruh di sini, misalnya Jakarta Utara di sini kita taruh, terus Jakarta Barat di sini, Jakarta Pusat di sini, terus Jakarta Timur di sini, Jakarta Selatan di sini.
Jadi ini poin ini menandakan pusat kotanya ya, seperti itu. Jadi pusat kotanya, pusat kota dari tiap kabupaten kota yang ada di Jakarta, seperti itu. Nah, sekarang kita open atribut, jadi klik kanan pusat kota lagi, kita open atribut lagi. Jadi kita sekarang mengelola atributnya. Nah, kita mengelola atributnya seperti kemarin, tinggal kita edit editor, kita save dulu ya, kita save dulu, save, stop. Kenapa kita save dan stop dulu? Karena kita tidak bisa memanage table atributnya ketika kita tidak men-save dulu dan men-stop editing dulu, karena add field-nya tidak akan bisa muncul. Nah, sebagai contoh ya, saya kasih contoh start editing. Oke. Nah, di sini kalau kita start editing, pusat kotanya ini start editing, sorry. Nah, ini di sini add field-nya tidak muncul. Add field itu kita menambah data atributnya ya, kita menambah data atributnya seperti kemarin data polygon, kita bisa menambah luasannya. Nah, sekarang kita ingin menambah atribut dari data point tadi, seperti itu. Jadi kita harus save dulu, save, terus stop editing. Nah, di sini baru kita bisa menambah add field. Yang kita akan tambah adalah keterangan. Jadi kita ingin mengetahui bahwa daerah itu adalah pusat kota, seperti itu aja ya. Jadi type-nya kita ambil teks, karena kita akan tulis pusat kota, jadi tinggal teks saja. Oke. Nah, berbeda dengan ketika kita menghitung luas kemarin, kalau kita menghitung keterangan, kita menggunakan teks tadi, kita tinggal klik kanan keterangannya, terus field kalkulator. Nah, kita menggunakan field kalkulator karena kita ingin menulis ya, field kalkulator. Nah, seperti itu. Yes. Nah, ingat ketika kita menulis, kita harus selalu menggunakan tanda petik atas ya, tanda petik atas seperti ini. Nah, habis itu kita tulis pusat kota, seperti itu ya. Balas petik lagi, tanda petik lagi. Jadi seperti ini ya, tanda petik. Terus kita oke. Nah, kita tunggu sebentar. Jadi sudah calculating record. Setelah ini nanti sebenarnya bisa kita tulis langsung juga. Jadi kita bisa tulis langsung juga. Nanti saya contohkan bagaimana cara menulis langsungnya. Tulis langsungnya berarti jadi ini tadi tanpa feed calculator tadi, tanpa start editing juga bisa seperti ini ya. Tapi kalau langsung menulis di kolomnya, kita bisa start editing pusat kota. Oke. Nah, ini bisa kita tulis langsung seperti ini. Nah, pusat kota seperti itu. Di bawah juga bisa langsung seperti itu. Jadi tinggal kita klik pusat kota gitu ya. Nah, kita mengetahui di mana lokasinya seperti ini. Misalnya nih, kita tinggal klik di sininya, sebelah kirinya. Kita klik ini yang mana, ini yang mana, ini yang mana, ini yang mana, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal save. Nah, stop lagi. Nah, jadi kita sudah membuat poligon data spasial point untuk tiap daerah. Nah, sekarang kita menambahkan data lain lagi. Jadi sudah kemarin kita sudah buat data polygon, tadi kita barusan membuat data point, sekarang kita membuat data lain atau polyline. SAP-nya tinggal kita klik kanan, save file lagi. Berarti feature type-nya kita ganti polyline. Terus kita tulis jalan karena kita ingin membuat jalan ya, seperti itu. Oke, edit. Kita masuk di project koordinat sistem lagi, project koordinat sistem UTM WGS 1904 Southern Hemisphere kan dari bagian selatan ya, 48S. Oke. Nah, jalannya sudah masuk lagi. Nah, sekarang kita tinggal melakukan digitasi. Nah, kita digitasi sebenarnya kita harus sesuai dengan peta acuan, tetapi di peta acuan kemarin kita tidak ada jalan, tidak ada legenda jalan. Nah, jadi kita sekarang kita asal membuat aja. Yang penting teman-teman tahu aja bagaimana cara membuatnya ya, seperti itu, data lainnya seperti itu. Nah, jadi kita tinggal klik kanan, edit feature, start editing. Nah, start editing, terus kita masuk ke sini lagi, create feature. Nah, kita tinggal klik di sini. Ini ada dua ya, ada jalan, ada pusat kota. Tinggal kita klik jalannya, terus kita ambil lainnya.
seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita membuat jalan. Ini kita asal aja ya, kita asal aja. Kita sekarang akan membuat jalan aja. Seperti ini, kita menghubungkan aja dari titik satu ke titik yang satu, seperti itu aja ya. Nah, jadi itu Jakarta Utara ke Jakarta Timur, Jakarta Timur ke Jakarta Selatan lagi kita buat. Klik 2 kali. Habis itu dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat kita buat. Klik 2 kali. Terus Jakarta Barat ke Jakarta Utara. Klik 2 kali. Terus Jakarta Utara ke Jakarta Pusat. Nah, terus Jakarta Barat ke Jakarta Pusat misalnya. Nah, jadi ini kita buat asal aja ya, Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat. Nah, jadi ini bukan jalan yang sebenarnya. Jadi nanti kalau kita membuat jalan ya kita memang harus mengacu di peta acuan kita gitu. Tapi sebenarnya ini kita bisa download juga sebenarnya di link deskripsi yang saya kasih kemarin itu di bagian kedua kalau tidak salah. Di situ semuanya ada. Jadi ada data vektor jalan, data vektor pusat kota misalnya, data vektor bagian administrasi daerah, seperti itu semuanya ada di sana. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini cuma contoh aja kita buat. Nah, bisa kita buat lagi asal aja ya. Jadi jalannya, misalnya ini ada jalan keluar. Ini juga di sini ada jalan keluar misalnya, keluar. Jadi ini semuanya jalan ini ya, jalan misalnya kita contohkan ini adalah jalan besar lah seperti itu, jalan besar yang keluar dari kota Jakarta seperti itu ya. Nah sekarang setelah kita membuat seperti ini, kita bisa lakukan simbologi juga ini. Jadi kita bisa lakukan simbologi juga. Jadi tunggu, kita masuk ke jalan dulu, kita open atribut dulu jalan. Jadi jalan ini kita bisa mengukur panjang jalannya juga seperti yang kemarin. Kita bisa mengukur panjang jalannya. Sebagai contoh ya, kita masukkan. Jadi jangan lupa selalu kalau ketika kita sudah ini, kita harus kalau kita ingin menambah fieldnya, kita harus save dulu, terus itu stop editing, baru kita open atribut jalan, klik kanan, open atribut table, terus kita tambah field, add field. Nah seperti itu, add field. Kita pakai double karena kita ingin melihat panjang jalannya, panjang. Kita masukkan kilometer ya. Jadi kita tulis di belakangnya satuannya kilometer supaya tahu bahwa memang panjangnya ini kilometer, seperti itu. Oke, yes aja, yes langsung. Oke. Nah, sekarang kita tinggal calculate geometri. Ingat ya, calculate geometri kalau kita ingin menghitung luas dan panjang. Ini length. Ini sudah, tinggal kita kilometer. Kita ambil kilometer. Jadi oke. Yes. Nah, jadi ada 9, 8, 12. Jadi kita klik kanan dulu, properties, kita mainkan desimalnya dulu. Desimalnya kita jadikan 2 saja. 2, oke. Nah, jadi 13,79 yang mana panjangnya 13,79, jadi dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur memiliki panjang jalan itu 13,79 kilo. Nah, seperti itu. Jadi tinggal klik aja yang kalau kita ingin melihat panjang yang ini yang mana gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika ingin membuat nama jalan juga tinggal kayak tadi, add field, kita unselect dulu, terus add field, terus nama jalan misalnya, nama jalan ya, nama jalan. Terus kita type-nya kita kasih teks seperti itu. Oke. Nah, ini nama jalan. Tinggal kita tulis. Ini nama jalannya apa misalnya, nama jalannya ini apa, itu tinggal ditulis saja. Jadi tinggal di start editing lagi, pilih jalan, terus oke, tinggal ditulis. Jadi tidak usah kita menggunakan field calculator. Kalau kita menggunakan field calculator ketika kita ingin memblok, jadi memblok semuanya, misalnya ini semuanya kita mau sampai di bawah sini adalah nama jalannya sama. Tinggal kita pakai field calculator. Tapi kalau nama jalannya beda-beda, kita bisa langsung mengedit satu-satu seperti itu ya. Misalnya ini. Nah, ini nama jalannya apa? Tinggal kita edit jalan ini seperti itu ya.
Nah, tapi di sini saya tidak menuliskannya, karena apa? Karena saya tidak tahu nama jalannya apa, karena kita hanya membuat contohnya saja ini ya. Kita membuat contohnya saja. Oke, jadi save editing, stop editing. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sekarang kita sudah membuat 3 data spasial. Jadi ada data point, data polyline, dan data polygon. Nah, ini kita bisa buat ininya. Kita klik simbolnya. Kita kalau mau ganti simbolnya, kita klik simbolnya. Terus kita pilih simbolnya, misalnya karena simbol pusat kota ya kita pilih mungkin lingkaran yang berbentuk apa gitu ya, kita buat. Nah, kita cari. Jadi sesuai dengan keinginan kita juga. Tapi sebenarnya style simbol itu ada. Jadi nanti kita bisa download style simbol itu. Oke, ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita mau mengatur besarannya bisa, tinggal kita tulis misalnya 10 besarannya. Nah, seperti ini. Nah, terus jalan, kita tinggal klik 2 kali jalannya. Nah, ini bisa kita, ini seperti ini ada simbolnya sendiri. Ini sudah simbol jalan ya. Ini sudah simbol jalan. Ini sesuai dengan kartografinya, ilmu kartografinya. Nah, jadi ada jalan ya, kita tulis aja di sini. Kita pilih jalan kolektor utama aja. Oke. Jadi seperti ini bentuknya ya. Nah, jadi seperti ini. Oh, di sini warna pinknya. Kita mungkin bisa ganti warna pink ini supaya tidak sama ya. Atau jalannya aja yang kita ganti ya. Kita ganti jalan ini aja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini sudah jadi. Jadi kita sudah memiliki data point, data polyline, dan data polygon. Jadi seperti itu. Nah, setelah ini kita bisa melakukan layout. Nah, jadi layout akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.